Kalau saja malam itu lampu ruang rapat tetap menyala, mungkin Rahma takkan pernah tahu betapa lemahnya hatinya di hadapan lelaki yang seharusnya hanya dia panggil Pak Ardi. Ardiansyah Pak Ardi Santoso, 42 tahun, Direktur Utama perusahaan properti di Surabaya, berwibawa, maskulin, dengan karisma dingin yang sering membuat bawahannya salah tingkah. Rahma Putri Anindita, 27 tahun, Sekretaris Pribadi Pak Ardi, perempuan lincah asal Sidoarjo, dengan kecantikan sederhana tapi mematikan, penuh ambisi, namun diam-diam mengagumi sosok bosnya. Ruang kerja lantai 15 itu sudah kosong. Hanya ada suara AC yang berbisik pelan dan detak hak sepatu Rahma yang baru saja masuk sambil membawa map laporan. Di belakang meja, Pak Ardi masih berdiri. Kedua tangannya menyilang, matanya menatap keluar jendela ke lautan lampu Surabaya yang berkilauan. "Pak, laporan meeting tadi sudah saya ringkas," kata Rahma pelan, setengah ragu. Pak Ardi menoleh, senyumnya tipis hampir tak terlihat. "Taruh di meja dan tutup pintunya," jawabnya, suara baritonnya berat, mengalir dengan nada perintah yang tak bisa ditawar. Dengan jantung berdetak tak beraturan, Rahma melangkah mendekat. Tangannya gemetar saat meletakkan map di meja. Saat ia berbalik untuk pergi, suara Pak Ardi menahan langkahnya. "Rahma," katanya, "kamu tahu kan, apa yang kamu lakukan beberapa hari ini terlalu berani?" Rahma membeku di tempat. Ia tahu yang dimaksud Pak Ardi. Pandangan mata yang terlalu lama bertaut di ruang rapat, percakapan kecil di luar jam kerja, dan kebetulan-kebetulan yang terlalu sering terjadi. Semua itu bukan lagi kebetulan. Itu adalah permainan berbahaya yang kini telah keluar dari jalur profesional. Dia menoleh perlahan, menatap Pak Ardi yang kini berjalan mendekat, langkahnya tenang namun pasti. "Pak, saya..." Suara Rahma serak. Tanpa banyak kata, Pak Ardi sudah berdiri di depannya. Jarak mereka terlalu dekat. Napas Rahma tercekat saat tangan Pak Ardi terulur, menyentuh ujung rambutnya, seolah menghapus batas yang sejak lama hanya pura-pura ada. "Aku sudah terlalu lama menahan diri, Rahma," bisik Pak Ardi, matanya menelanjangi setiap keraguan di mata perempuan itu. Rahma tahu semua ini salah. Ini akan menghancurkan segalanya, pekerjaannya, reputasinya, bahkan dirinya sendiri. Tapi malam itu, di ruang kerja yang sunyi, dengan Surabaya berpendar di luar jendela, logika perlahan kalah oleh hasrat yang membara. Pak Ardi menarik Rahma ke dalam dekapannya. Gerakan yang begitu lembut tapi terasa sangat mutlak, membuat Rahma tak bisa, atau mungkin tak mau, melawan. Tubuhnya menegang sesaat, lalu perlahan melemas ketika ia merasakan panas kulit lelaki itu menembus tipisnya blus kerjanya. Di antara desir pendingin ruangan dan gemuruh jantungnya sendiri, Rahma mendengar Pak Ardi membisikkan namanya lagi, seolah setiap suku kata itu adalah doa rahasia yang hanya boleh dipanjatkan malam ini. "Saya takut, Pak," Rahma berbisik, suaranya hampir hilang. Pak Ardi mengusap lembut punggungnya. "Aku juga, Rahma, tapi kadang rasa takut itu malah yang bikin kita sadar betapa kita butuh satu sama lain." Mata mereka bertaut, ada kesedihan di situ, juga kegilaan yang mendesak-desak untuk dilepaskan. Satu tangan Pak Ardi membelai garis rahang Rahma, membuat napasnya memburu. Ia tahu ini bukan sekadar ketertarikan sesaat. Ini adalah perasaan yang selama ini ditekan dalam-dalam, diabaikan, ditutupi dengan profesionalisme palsu yang kini runtuh begitu saja. "Kalau kamu mau pergi, pergilah sekarang," suara Pak Ardi serak, berat menahan emosi. "Karena kalau kamu tetap di sini, aku nggak akan bisa berhenti." Rahma memejamkan mata, berusaha mendengarkan suara hatinya. Tapi yang terdengar hanya suara napas Pak Ardi, aroma maskulin tubuhnya, dan getaran panas yang mengalir di antara mereka. Tanpa berkata apa-apa lagi,
Rahma meraih kemeja Pak Ardi, menariknya pelan ke arahnya. Pak Ardi menunduk, bibirnya menyentuh bibir Rahma dengan kecupan yang pertama-tama begitu lembut, seolah bertanya, meminta izin. Tapi ketika Rahma membalas, kecupan itu berubah menjadi ciuman yang dalam, penuh kelaparan yang telah dipendam terlalu lama. Rahma tak tahu berapa lama mereka saling melumat dalam diam. Yang ia tahu, tubuhnya kini terangkat dan diletakkan di atas meja kerja Pak Ardi. Dokumen-dokumen penting berserakan tanpa peduli. Tangan Pak Ardi membelai kulit pinggangnya, membangkitkan gemetar dari setiap inci saraf yang disentuhnya. "Rahma, kamu gila," desis Pak Ardi di sela ciumannya. Rahma hanya tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca, setengah sadar, setengah menyerah. "Pak juga," jawabnya lirih, sebelum mulut mereka kembali bertaut, lebih liar, lebih berani. Pintu ruang kerja terkunci entah kapan. Di balik kaca jendela, lampu kota Surabaya masih berkelip, menjadi saksi bisu pertemuan dua hati yang tahu betul bahwa yang mereka lakukan salah, tapi tak mampu untuk berhenti. Tubuh mereka menyatu dalam ritme yang panas dan terburu-buru, seolah dunia di luar sana sudah tidak penting lagi. Setiap sentuhan, setiap desahan adalah pelarian dari kenyataan yang menunggu mereka saat pagi datang. Mereka tak bicara banyak, tidak perlu. Yang ada hanya perasaan yang meluap dalam tiap gerakan, dalam tiap cengkeraman dan ciuman yang semakin dalam. Hanya malam, hanya mereka, dan sebuah rahasia yang akan mereka bawa sepanjang hidup mereka. Pagi itu, cahaya matahari mulai menyelinap lewat celah tirai ruang kerja. Rahma terbangun lebih dulu, tubuhnya masih bersandar lemah di dada Pak Ardi yang terengah pelan dalam tidurnya. Saat menyadari kenyataan di sekelilingnya, hatinya berdegup kencang, rasa bersalah menyergap dari segala penjuru. Ia perlahan bangkit, menarik blazernya yang tergeletak di lantai, menutupi tubuhnya sambil menahan isak kecil di tenggorokannya. Di meja, dokumen penting kantor berantakan. Di sofa, dasi Pak Ardi tergulung sembarangan. Semua adalah bukti bisu dosa mereka semalam. Pak Ardi membuka matanya, menatap Rahma dengan pandangan setengah sadar. "Jangan pergi," gumamnya. Tangan besar itu meraih pergelangan Rahma. Rahma menggigit bibirnya. "Kita nggak bisa kayak gini, Pak. Ini salah," bisiknya. Pak Ardi menghela napas berat. Ia menarik Rahma ke dalam pelukannya lagi, lebih erat, seolah tahu begitu Rahma melangkah, segalanya akan kembali ke dunia nyata, dunia di mana dia adalah suami orang, dunia di mana Rahma hanya sekretarisnya. "Kamu pikir aku nggak tahu itu?" Suara Pak Ardi terdengar pahit. "Tapi aku juga nggak bisa pura-pura lagi, Rahma. Sejak lama, aku cuma hidup untuk hal-hal yang seharusnya membuatku bahagia. Istri yang hanya sekadar nama, rumah yang kosong. Kamu yang bikin aku merasa hidup lagi." Rahma memejamkan mata, menahan air mata yang memanas di pelupuk. "Pak, aku nggak mau jadi alasan hidup seseorang untuk menghancurkan hidup yang lain," ucapnya parau. "Aku cuma mau kerja, mau hidup tenang, bukan jadi simpanan." Pak Ardi menahan wajah Rahma, memaksa perempuan itu menatapnya. "Kamu bukan simpanan, kamu lebih dari itu." Ketukan keras di pintu membuat mereka berdua terlonjak. Rahma buru-buru membenahi bajunya. Suara dari luar pintu terdengar jelas. "Pak Ardi, Ibu Ratna datang, Pak. Katanya mau ketemu langsung." Rahma membeku. "Ratna, istri sah Pak Ardi." Pak Ardi berdiri, memasang wajah tegasnya, seolah bisa menyembunyikan dosa yang masih terasa di udara. Ia merapikan rambutnya dengan tangan gemetar, lalu berbalik ke arah Rahma. "Kamu di sini aja dulu, jangan keluar sampai aku kasih kode." Rahma hanya mengangguk lemah, hatinya bergemuruh tak karuan. Ia bersembunyi di balik lemari besar. Napasnya tercekat ketika pintu dibuka dan langkah sepatu hak tinggi bergema di dalam ruangan. Dari sela pintu lemari, Rahma bisa melihat sosok Ratna,
Perempuan anggun dengan dandanan sempurna, menenteng tas mahal, dan tatapan dingin yang menelanjangi seluruh ruangan. "Aku tadi di parkiran," kata Ratna, nadanya datar. "Aku lihat mobilmu masih di sini, jam segini. Aku juga dengar kabar. Kamu akhir-akhir ini terlalu sering kerja lembur." Pak Ardi berdeham. "Banyak proyek akhir-akhir ini, properti di Gresik mau launching." Ratna melipat tangan di depan dada. "Aku nggak bodoh, Ardi." Suasana berubah berat. Napas Rahma memburu di ruang sempit persembunyiannya. Ia tahu, sekali saja Ratna menyadari kehadirannya, segalanya akan berakhir. "Tunjukkan padaku, Ardi." Suara Ratna merendah, tapi mengandung ancaman. "Kalau memang nggak ada apa-apa, buka pintu lemari itu sekarang." Pak Ardi menegang. Ia memandang pintu lemari, tempat Rahma bersembunyi. Matanya terpejam sesaat, seolah menghitung cepat antara mempertahankan rumah tangganya atau melindungi Rahma. Dalam hati Rahma berdoa, berharap keajaiban. Tapi langkah kaki Pak Ardi sudah bergerak, mendekati tempatnya. Rahma menahan napas, jantungnya serasa meledak. Ia tahu, dalam hitungan detik, dunia yang mereka kenal akan runtuh. Tangan Pak Ardi sudah menyentuh gagang pintu lemari. Rahma bisa melihatnya dari celah sempit. Jari-jari itu sedikit bergetar, namun genggamannya tetap mantap. Di belakangnya, Ratna berdiri dengan tatapan tajam, seperti pisau yang siap mengoyak. Saat Pak Ardi mulai memutar gagang lemari, terdengar suara lain dari luar ruangan. "Pak Ardi, maaf, urgent dari kantor pusat. Mereka minta Bapak langsung ke conference call sekarang, darurat." Seorang staf laki-laki dari bagian IT tiba-tiba muncul di ambang pintu, membawa tablet dan ponsel yang berdering keras. Pak Ardi membalikkan badan cepat, melepaskan pegangan dari pintu. Napas Rahma kembali mengalir, tubuhnya lunglai, hampir jatuh karena lega. Pak Ardi menyambar tablet itu, seolah itu satu-satunya pegangan hidupnya sekarang. Ia menatap Ratna, sejenak ragu, lalu berkata, "Tunggu aku di lounge. Ini penting, Ratna. Aku janji habis ini kita bicara." Ratna memicingkan mata, mencium bau aneh dari suasana ini, tapi akhirnya ia melangkah pergi dengan langkah berat. Tumit sepatunya berdetak tajam di lantai marmer. Suara yang terdengar seperti timer bom yang terus menghitung mundur. Begitu pintu menutup, Pak Ardi buru-buru membuka lemari. Rahma hampir terjatuh ke pelukannya. "Kamu harus pergi dari sini sekarang," bisik Pak Ardi cepat. Nadanya panik, tapi penuh proteksi. Rahma mengangguk. Tangannya gemetar saat membetulkan bajunya yang kusut. Ia berjalan setengah berlari ke pintu belakang ruang kerja, jalan rahasia yang biasa digunakan staf maintenance. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. Pak Ardi berdiri di sana, matanya penuh luka, seolah mengucapkan sejuta kata tanpa suara. Rahma tak membalas apa-apa. Ia hanya menunduk dan berlari pergi, melewati koridor-koridor kantor yang masih sepi, sambil berusaha menahan air mata yang jatuh satu persatu. Ia tahu ini bukan sekadar akhir dari malam mereka. Ini mungkin akhir dari segalanya. Tapi anehnya, di balik sakit itu, ada sejumput rasa lega. Karena untuk pertama kalinya, Rahma memilih dirinya sendiri. Sementara itu, di dalam ruang kerja, Pak Ardi masih berdiri kaku. Di tangannya, tablet kantor bergetar dengan panggilan yang belum dijawab, tapi pikirannya kini sepenuhnya tertinggal bersama perempuan yang baru saja pergi, membawa serta hatinya yang tak lagi bisa ia klaim sebagai miliknya. 3 hari berlalu, telepon Rahma terus berdering, tapi tak sekalipun ia berani mengangkat ketika melihat nama Pak Ardi berkedip di layar. Hatinya sudah terlalu remuk, pikirannya berusaha keras menguatkan diri. Ia tahu hubungan itu tak mungkin berakhir baik. Ia bukan lagi gadis naif. Di meja makan kecil kontrakannya di daerah Rungkut, Rahma menatap surat pengunduran diri yang sudah ia tanda tangani sejak semalam. Ada ketukan di pintu, lirih, ragu-ragu.
Rahma terdiam, jantungnya langsung berdetak panik. Ia berjalan perlahan ke pintu, mengintip dari lubang kecil. Dan di sanalah Pak Ardi berdiri. Tidak dengan setelan jas rapi seperti biasanya. Hanya kemeja putih kusut, tanpa dasi, lengan tergulung sampai siku. Matanya sayu, wajahnya jauh lebih tua dari biasanya. "Rahma," suaranya terdengar dari luar, serak dan penuh luka. "Buka pintunya, kumohon." Rahma memejamkan mata. Seluruh tubuhnya bergetar. "Rahma, aku nggak peduli lagi. Aku udah bilang semua ke Ratna." Rahma membelalak. Tangannya refleks membuka kunci, tapi tetap menahan pintu setengah terbuka. "Apa maksud Pak?" Tanyanya pelan, suaranya bergetar. Pak Ardi menatapnya, mata cokelat gelap itu penuh kesungguhan. "Aku bilang ke dia, aku mau cerai." Rahma tertegun. Rasanya seperti ditarik ke dalam pusaran badai. Ia menggenggam gagang pintu erat-erat, berusaha tetap berdiri. "Pak, jangan bodoh," bisiknya. "Semua ini karena emosi, Bapak lagi kacau." "Tidak," potong Pak Ardi cepat. Ia melangkah mendekat, wajahnya hanya beberapa senti dari Rahma. "Aku sudah kacau sejak lama, Rahma. Sejak aku pura-pura bahagia, sejak aku berpura-pura jadi suami yang sempurna. Kamu bukan sekadar pelarian." Rahma menggigit bibirnya keras-keras, berusaha menahan air mata. "Kalau aku tinggalin semua itu, maukah kamu tetap bersamaku?" Suara Pak Ardi pecah, hampir seperti bisikan terakhir dari seorang lelaki yang sudah kehilangan semuanya, kecuali harapannya. Rahma terdiam, dunia seolah berhenti berputar. Di satu sisi hatinya, cinta itu berteriak, menggebu-gebu, ingin meloncat keluar dan memeluk lelaki di depannya. Tapi di sisi lain, ada ketakutan akan luka, akan masa lalu, akan dunia yang tak akan pernah berhenti menghakimi. Pak Ardi menunggu, matanya tidak berkedip, seolah satu kata dari Rahma bisa menyelamatkan atau menghancurkannya. Di antara keheningan itu, suara angin malam menyusup masuk dari celah pintu. Dan disitulah Rahma membuka mulutnya, suara seraknya nyaris tak terdengar. "Maaf, Pak, saya nggak bisa." Suara Rahma akhirnya keluar, pecah di tengah isak yang tak bisa lagi ia tahan. Pak Ardi mematung, seakan seluruh napasnya tersedot habis-habisan. Matanya menatap Rahma, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Saya sayang Bapak, mungkin lebih dari yang saya mau akui," lanjut Rahma, air matanya mengalir deras di pipi. "Tapi rasa sayang itu nggak cukup buat memperbaiki semua luka yang udah ada." Pak Ardi menggeleng pelan, wajahnya seperti dunia yang baru saja runtuh. "Kita bisa mulai lagi, Rahma. Dari nol, aku akan buat semuanya benar." Rahma tersenyum getir. "Kita nggak akan pernah benar, Pak. Dunia kita terlalu penuh dosa, terlalu banyak yang harus kita bayar." Tangan Pak Ardi bergetar saat berusaha menyentuh pipi Rahma, tapi Rahma menahan tangannya di tengah jalan. Sentuhan itu terasa terlalu panas, terlalu menyakitkan. "Biarkan semua ini cukup sampai di sini," bisik Rahma, suaranya parau. "Saya mau Bapak bahagia, tapi bukan dengan menghancurkan segalanya." Pak Ardi menunduk, bahunya berguncang menahan emosi. Sesaat, pria kuat yang selalu tampak tegas di ruang rapat, itu kini terlihat begitu kecil, begitu rapuh di hadapan Rahma. Rahma menarik napas panjang, mencoba mengukir momen itu di dalam hatinya. Wajah lelaki yang ia cintai hancur karena cinta yang tak bisa mereka miliki. Dengan langkah berat, Rahma menutup pintu perlahan. Klik, bunyi kunci terkunci seperti palu godam yang memukul hatinya sendiri. Di balik pintu, Pak Ardi berdiri diam, lama. Hanya suara nafasnya yang berat terdengar samar. Sampai akhirnya, langkah kakinya perlahan menjauh, menghilang dalam dinginnya malam Surabaya. Rahma tersandar di balik pintu, menangis diam-diam, memeluk lututnya erat-erat. Cinta mereka tetap ada, tapi tidak semua cinta.
harus dimiliki. Tahun-tahun berlalu begitu cepat, tanpa terasa Rahma kini sudah menjalani hidup yang jauh berbeda. Keputusan untuk meninggalkan Pak Ardi, meskipun penuh air mata, perlahan menjadi pijakan baru dalam hidupnya. Ia pindah ke Jakarta, bekerja di perusahaan baru yang memberikan tantangan yang lebih besar. Ia berhasil meraih posisi yang lebih tinggi, menghargai dirinya lebih dari yang pernah ia bayangkan. Namun, meski begitu, bayang-bayang Pak Ardi tak pernah sepenuhnya hilang. Setiap kali ia menatap langit malam atau mendengar suara hujan di luar jendela, perasaan itu selalu kembali. Perasaan yang pernah ia rasakan, perasaan yang tetap hidup di dalam dirinya meskipun ia berusaha menguburnya. Hari itu, Rahma berjalan menuju sebuah kafe di sudut kota Jakarta, tempat yang biasa ia kunjungi untuk menenangkan pikirannya setelah hari yang panjang. Ia duduk di pojok kafe, menikmati kopi hangat sambil memandang keluar jendela, seolah mencoba mencari jawaban atas sesuatu yang tak pernah ia temukan. Lalu, tiba-tiba, seseorang berdiri di depan mejanya. Rahma. Rahma mengangkat kepala dan jantungnya langsung berdegup kencang. Di depan matanya, Pak Ardi berdiri. Tak ada yang berubah. Masih dengan karisma yang sama, masih dengan tatapan yang sama, tatapan yang seakan menembusnya. "Apa kabar?" Suara Pak Ardi terdengar lebih dalam dari sebelumnya, seolah ada beban berat yang tak terucapkan. Rahma terdiam, matanya sedikit terbuka lebar. Ia tak bisa percaya. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, dan kenapa sekarang, di kota yang tak pernah mereka bayangkan, akan mempertemukan mereka lagi, Pak Ardi muncul begitu saja? "Aku baik," jawab Rahma akhirnya, suaranya agak tersendat. "Bapak sendiri?" Pak Ardi duduk di depan Rahma tanpa diminta, menatapnya dengan intens. "Aku nggak bisa lupa sama kamu, Rahma." Rahma menarik napas dalam-dalam. "Kenapa datang sekarang?" tanyanya pelan. "Kamu sudah punya kehidupan baru, kan?" Pak Ardi tersenyum pahit, menyandarkan tubuhnya di kursi. "Iya, tapi nggak ada yang bisa menggantikan kamu. Semua yang aku lakukan, yang aku pilih, rasanya selalu kosong." Rahma terdiam, menatapnya dengan hati yang masih terluka, meskipun ia mencoba untuk terlihat tegar. "Aku nggak bisa jadi bagian dari hidupmu, Pak. Dulu kita terlalu terlambat untuk memilih. Dan sekarang, kita hanya dua orang asing yang pernah saling mencintai." Pak Ardi menunduk, lalu kembali menatap Rahma. "Mungkin kamu benar, tapi aku nggak bisa menyesali apa yang terjadi di antara kita." Rahma menunduk, ada perasaan tak terungkapkan yang kembali muncul. Perasaan yang pernah mereka bagi di antara ruangan kantor, di antara malam-malam yang penuh dengan kebohongan dan harapan. "Kita nggak bisa kembali, Pak," suara Rahma lirih. "Tapi aku harap suatu hari nanti kamu bisa menemukan kebahagiaan yang kamu cari, tanpa aku." Pak Ardi tersenyum, walau senyumnya penuh kepedihan. "Aku akan mencoba," jawabnya. "Dan mungkin aku akan selalu mengenang kamu, Rahma." Tanpa kata lebih, mereka berdua duduk dalam keheningan yang panjang, masing-masing merenung dengan rasa yang tak bisa lagi diubah, tapi tetap abadi dalam hati mereka. Beberapa bulan setelah pertemuan tak terduga itu, Rahma kembali merasakan ketenangan yang sempat hilang. Ia memfokuskan dirinya pada pekerjaan, memperdalam kariernya, dan mulai menjalin hubungan pertemanan yang sehat dengan orang-orang baru. Hidupnya berjalan, meskipun tetap ada kenangan tentang Pak Ardi yang terkadang muncul saat ia merasa kesepian. Namun, segala sesuatu berubah kembali ketika sebuah surat tiba di mejanya di kantor. Surat itu datang dengan cap resmi dari perusahaan yang dulu ia bekerja bersama Pak Ardi di Surabaya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Rahma membuka surat itu, membaca setiap kata yang tertera di dalamnya. Ternyata perusahaan itu sedang mengalami krisis besar, dan mereka membutuhkan seorang konsultan yang sangat berpengalaman untuk menyelamatkan keadaan. Dan yang mengejutkan,
Nama yang tertera sebagai konsultan utama adalah Pak Ardi. Tak ada penjelasan lebih lanjut selain permintaan untuk kembali membantu dalam menangani masalah finansial perusahaan. Rahma merasa bingung, tetapi hatinya berkata bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menuntaskan hal-hal yang belum selesai. Sebuah pertemuan yang tak bisa dihindari, meski ia ingin melarikan diri darinya. Setelah beberapa hari ragu, Rahma akhirnya memutuskan untuk kembali ke Surabaya. Meski hatinya masih dipenuhi kebingungan dan pertanyaan. Ia tahu bahwa ia harus menutup bab ini, tidak peduli apa yang akan terjadi setelahnya. Di ruang konferensi perusahaan lama, Rahma berdiri menunggu, tangan di pinggang, wajahnya serius. Ia sudah siap menghadapi semua ini, meskipun di dalam hatinya masih ada sisa-sisa perasaan yang tak pernah sepenuhnya hilang. Pak Ardi masuk ke ruangan itu, dan untuk sesaat seakan waktu berhenti. Ia masih seperti yang dulu, hanya kali ini ada sedikit kerutan di wajahnya. Sedikit lebih tua, sedikit lebih letih. "Saya kira kamu nggak akan datang," kata Pak Ardi, dengan nada sedikit cemas. Meskipun ia berusaha menyembunyikannya, Rahma hanya tersenyum, sedikit kaku. "Kita berdua tahu ini harus terjadi, Pak," jawabnya dengan tenang. "Sekarang, mari kita selesaikan masalah ini." Pak Ardi mengangguk dan mereka mulai bekerja bersama. Meski semuanya terasa profesional, ketegangan di antara mereka begitu jelas. Setiap kali mata mereka bertemu, ada sesuatu yang mengalir, sesuatu yang mereka tak pernah benar-benar bisa lepas. Hari-hari berlalu dengan cepat. Mereka bekerja bersama dalam diam, namun ada saat-saat singkat di mana perasaan itu kembali terungkap di antara rapat dan strategi. Momen-momen itu sangat singkat, seolah dunia mereka ingin memberi mereka kesempatan satu kali lagi untuk merasakan apa yang telah mereka tinggalkan. Suatu malam, setelah pertemuan yang panjang, mereka berjalan keluar dari kantor, menuju mobil mereka. Pak Ardi berhenti sejenak di depan mobil Rahma. Tatapannya kembali penuh dengan keinginan yang tak terungkapkan. "Rahma," suara Pak Ardi terdengar lembut. "Aku ingin meminta satu hal. Mungkin ini yang terakhir." Rahma berhenti, matanya bertemu dengan mata Pak Ardi. Dan untuk sesaat, ia merasa seperti kembali ke masa lalu, saat semuanya masih mungkin. "Apakah kamu masih mencintaiku?" tanya Pak Ardi dengan nada hampir tak terdengar. Rahma menunduk, mencoba menahan air mata yang sudah lama terkunci dalam dada. "Aku mencintaimu, Pak," jawabnya akhirnya, suaranya parau. "Tapi aku sudah belajar bahwa cinta bukanlah alasan untuk tetap bertahan dalam kesalahan." Pak Ardi menatapnya lama, seolah ingin berkata sesuatu, namun akhirnya hanya mengangguk pelan. "Terima kasih," ucapnya lirih. "Mungkin kita memang tak ditakdirkan untuk bersama, Rahma, tapi aku akan selalu mengenangmu." Rahma memalingkan wajahnya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Kamu juga, Pak." Mereka saling berpandang sejenak, sebelum akhirnya berbalik dan melangkah ke dunia masing-masing, yang mungkin akan selalu saling mengingatkan satu sama lain tentang apa yang pernah ada, meskipun tak pernah bisa memiliki. Tahun-tahun berlalu, Rahma telah menemukan jalannya sendiri. Kini, ia menjadi salah satu konsultan top di industri yang bergerak cepat dengan reputasi yang tak terbantahkan. Ia menikmati kebebasan dan kesuksesannya, meski setiap kali hujan turun, perasaan itu datang kembali. Sebuah kenangan yang tak pernah sepenuhnya hilang. Suatu hari, di sebuah acara gala yang dihadiri oleh para pemimpin bisnis, Rahma melihat Pak Ardi di kejauhan. Dia terlihat lebih dewasa, lebih bijaksana. Meskipun ada sedikit kelelahan di wajahnya, mereka saling bertukar pandang sebentar. Senyum tipis muncul di bibir mereka, mengingatkan pada masa lalu yang tak bisa diubah. Namun, kali ini, tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Cinta mereka adalah sesuatu yang telah berakhir. Tapi kenangan itu tetap ada, tersembunyi di sudut hati masing-masing.
Mereka saling memberi anggukan, seolah memahami bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar, dan itu cukup. Di luar malam itu dingin, tapi Rahma merasa hangat. Ia tahu, meski tak bersama, mereka tetap akan selalu mengenang satu sama lain dalam diam.